and Kenzie will accompany you in a new phase. Viewers, in the news segment, we will explore the process by which someone can become a council member. Therefore, we will connect directly with one of our reporters named Haidar, who will ask one of the council member direction, Abdul Kohar, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Haidar Hafiz Tamami. I will be the reporter and I will be interviewing Mr. Abdul Kohar, who is a Dewan. Nah, apa yang membuat Anda mau ikut politik sih? Baik, sederhana saja bahwa politik itu kan seni mengelola manusia, seni mengelola kepentingan orang banyak. Urusan siasa ini kan urusan kemanusiaan. Jadi terlibat di politik itu pada intinya adalah kita ingin berkhidmat, membantu, melayani masyarakat. Tentu harapannya bisa mendapat kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk bekal kita di dunia dan di akhirat tentunya. Nah, berapa tahun yang Anda butuhkan untuk mencapai jabatan sekarang? Ini sangat lama ya. Kita belajar dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Yusuf kan butuh 20 tahun untuk menjadi raja, untuk menjadi menteri. Kira-kira saya dekat-dekat lah sampai posisi jadi anggota dewan itu ikut 4 kali caleg, berarti 4 kali 5 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun itu ngapain aja ya? Jadi 20 tahun ya, jadi pertama kita ikut caleg 2029 yang mendapatkan suara masih jauh dari dilantik. Kemudian 2014 meningkat suaranya, 2019 alhamdulillah di angka 1000 lebih, dan 2014 ya alhamdulillah kita mendapatkan suara lebih besar lagi, dan insya Allah Oktober tahun ini dilantik sebagai anggota dewan. Walaupun Ustadz sebetulnya dari 5 bulan ke belakang sudah menjadi anggota dewan sebagai PAW, pengganti antar waktu. Ada anggota DPRD PKS yang pindah ke Partai Demokrat, dan dulu 2019 saya suaranya ketiga, jadi menggantikan beliau yang pindah gitu. Oke. Nah, Bapak teh partai apa tadi? Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kenapa Bapak memilih untuk mengikuti partai PKS? Sederhana, saya sempat mempelajari semua partai. Pada prinsipnya baik, hanya PKS itu sangat sangat objektif, sangat proporsional dan profesional dalam menghargai kader. Jadi tidak tahu dia anak siapa, asalnya dari mana, turunan apa. Ketika dia punya integritas, punya loyalitas, punya kapasitas, punya komitmen yang tinggi dengan partai menghargai dengan penghargaan yang bagus. Misal ketika dicalekan diberikan nomor urut yang baik, nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Kemudian senantiasa pastinya diberikan amanah demi amanah. Saya melihat 18 tahun saya bergabung dengan PKS, dan Masya Allah ya, partai ini komitmen untuk benar-benar melayani umat ini dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas sehari-hari seorang dewan ya? Tugas seorang dewan itu sebetulnya kan ada 3. Yang pertama adalah sebagai legislasi, artinya sang dewan ini harus merumuskan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh eksekutif sebagai payung hukum, sehingga program-program wali kota Pemda bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, fungsi budgeting, mengesahkan anggaran. Misal Kota Sukabumi anggarannya 1,3 triliun yang dialokasikan Pemda dalam berbagai program, nanti yang mesahkan, menganalisa, mengkaji adalah dewan.
Yang ketiga adalah fungsi pengawasan atau controlling. Kita memantau, mengawasi, melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja Pemda, kerja-kerja dinas, kerja-kerja rumah sakit dan lain-lain agar mereka bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kemudian selain itu, Dewan melakukan advokasi terhadap konstituen, terhadap pemilih di lapangan. Seperti ketika ada yang sakit, membantu penyelesaian penanganannya, ada yang kebakaran, kemudian yang kematian, ada yang berbagai persoalan masyarakat, ya kita terjun di situ. Gitu. Dan menurut Bapak, apa hal yang paling susah? Yang paling susah hari ini ya menaruh kepercayaan publik. Karena hari ini masyarakat kurang begitu yakin dan kurang begitu percaya terhadap perjuangan-perjuangan atau cita-cita yang kita bawa. Karena itu tadi di lapangan ketika caleg, ketika pilkada itu senantiasa perang uang, perang segala macam lah, sehingga kesan di masyarakat itu anggota dewan itu bukan anggota terbaik yang terpilih dan terhormat, kadang menjadi sesuatu yang tidak bagus gitu. Padahal syarat sebuah organisasi negara, syarat demokrasi itu tumbuh dan ajeg di Indonesia ya harus ada salah satunya legislatif. Nah, tugas kita diantaranya bagaimana mengembalikan citra itu agar posisi anggota dewan dan lembaga legislatif itu menjadi terhormat, bermartabat, dan menjadi kepercayaan publik begitu. Apa saran Anda untuk anak-anak muda yang mau menjadi dewan atau mau ikut politik? Ya, jadi politik itu kalau melihat dari misinya adalah untuk mengelola manusia, membela manusia, memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan lain-lain, dan terkait dengan urusan manusia, maka semua orang itu wajib terlibat, apalagi anak-anak muda, generasi muda. Nah, salah satu diantaranya harus dilakukan adalah harus mengubah mindset ya, bahwa politik itu baik gitu ya, bahwa politik ini adalah peluang untuk melakukan kebaikan, bahwa dengan politik itu kita punya kekuatan untuk lebih besar membantu orang, berkhidmat kepada agama, bangsa, dan negara gitu. Kenapa? Karena di politik ini ada sumber daya manusia disediakan negara, ada sumber daya finansial, keuangan, ada fasilitas, ada segalanya. Tinggal bagaimana kita bisa mencurahkan pikiran, waktu, dan tindakan-tindakan kita untuk kepentingan umat. Makanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara pun juga sangat luar biasa ya. Maka dari itu dari sekarang mindset itu harus berubah begitu. Nah, kemudian yang kedua ya mau tidak mau kita juga harus belajar dari sekarang terlibat pada urusan-urusan kemasyarakatan, aktif dalam organisasi, kemudian kumpulan-kumpulan pemuda, kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah belajar tentang keilmuan tentang perpolitikan itu seperti apa supaya kita juga punya pengetahuan tentang itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya mau tidak mau nanti harus bergabung dengan partai politik. Nah, untuk bergabung dengan partai politik kita bisa mencari mulai dari platform partai, visi misi partai, melihat realitas partai. Ada kajian-kajian strategis yang didirikan oleh diri kita. Karena pada akhirnya kita nanti akan memilih partai politik itu ibaratnya kendaraan mana yang mau kita pakai untuk membawa ide, gagasan, dan membumikan harapan-harapan kita dalam keadilan kepada masyarakat. Dan ingat bahwa dalam agama pun juga orang yang pertama masuk surga itu adalah politikus. Jadi bukan ulama, bukan kiai yang pertama masuk surga, politikus. Berarti siapa politikus itu? Politikus itu diantara adalah penguasa yang adil. Penguasa yang adil itu adalah orang yang pertama akan masuk surga. Jadi menjadi politisi itu cita-cita yang baik, insya Allah. Demikian. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada komen atau kritik untuk Indonesia sebagai negara masyarakat? Apa ada komen atau kritik lah? Ya, kalau hari ini saya melihat dari perspektif politik ya untuk Indonesia, jujurnya bangsa ini hari ini sedang diberikan keteladanan yang tidak bagus dalam culture atau budaya politik. Mulai dari MK yang dilabrak begitu ya,
kemudian politik menghalalkan segala cara gitu ya, kemudian kecurangan di mana-mana dan segala macam. Ini sebetulnya cermin yang buruk ya, yang menyedihkan bagi saya pribadi, yang sejatinya bangsa ini memberikan lingkungan, atmosfer dan keteladanan yang baik bagi generasi kita. Kalau melihat situasi seperti ini, nanti anak muda mana lagi ada yang mau kan? Oh udah carut marut itu segala macam dan lain-lain. Ini yang saya khawatirkan. Karena lemahnya kita dalam sisi politik, dalam sisi ketatanegaraan, ini bisa jadi ancaman bagi kekuatan dan keutuhan negara semuanya. Itu aja. Udah, itu semua. Terima kasih banyak ya Pak Lukoper. Viewers, those were the response, critique and suggestion from Abdul Kahar, who was accompanied by Haidar Aileri. This all for this now. Follow the next update on A News Flash. I am Firdan Kenji and my colleague Auranisa. Good afternoon and see you.